Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas materi selanjutnya di kelas 8, yaitu materi persamaan garis lurus. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, berikut inti-inti pembahasan pada persamaan garis lurus. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari menggambar persamaan garis lurus. Terus yang kedua ada gradien, yang ketiga persamaan garis, dan yang keempat hubungan gradien dan persamaan garis berdasarkan kedudukan kedua garis. Ini timeline persamaan garis lurus dalam beberapa minggu. Karena ini masa pandemi, jadi kita akan bahas sekaligus. Untuk yang pertama, yaitu kita akan bahas menggambar persamaan garis atau grafik fungsi. Oke, untuk menggambar persamaan garis lurus ada beberapa langkah. Di sini ada 4 step. Step yang pertama yaitu mencari titik potong X. Kalau mau mencari titik potong X, maka Y sama dengan 0. Jadi kalian nanti substitusi Y sama dengan 0 ke fungsi linearnya, sehingga didapatkan titik potongnya itu menjadi X, 0. Dan step yang kedua, yaitu mencari titik potong Y. Nah, maka X sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, maka X sama dengan 0 kalian substitusi ke fungsi linear sehingga didapatkan titik potong 0, Y. Dan step yang ketiga, yaitu kita menentukan letak titik potong. Jadi kalian nanti harus menggambar koordinat kartesius terlebih dahulu, lalu letakkan titik potong X dan titik potong Y di koordinat kartesius. Nah, step yang terakhir yaitu menggambar garisnya. Ketika kita sudah meletakkan titik potong X dan titik potong Y, maka kita satukan kedua titik tersebut menjadi sebuah garis. Oke, di sini ada contoh untuk memahami step-step yang sebelumnya saya jelaskan. Oke, di sini untuk kalian menggambar persamaan garis 4x min 3y sama dengan 12. Nah, step yang pertama tadi kan kita mencari titik potong x. Maka y sama dengan 0. Kalian substitusi y sama dengan 0-nya ke persamaan garisnya, yaitu 4x min 3y sama dengan 12. Maka didapat 4x min 0 sama dengan 12. Kenapa 0? Karena 3 dikalikan 0 hasilnya 0. Maka didapat 4x min sama dengan 12, dan x sama dengan 12 dibagi 4, lalu x sama dengan 3. Jadi titik potong x-nya itu adalah 3,0. Step yang kedua, yaitu mencari titik potong y. Maka x sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, kalian substitusi x sama dengan 0 ke persamaan garisnya, yaitu 4 kali 0 min 3y sama dengan 12. Maka didapat 0 min 3y sama dengan 12, min 3y sama dengan 12, dan y didapatkan 12 dibagi min 3 hasilnya min 4. Jadi titik potong y-nya itu adalah 0, min 4. Step yang ketiga, yaitu kita meletakkan titik potong X dan titik potong Y yang sudah kita dapatkan ke koordinat kartesius, seperti gambar yang ini. Lalu step yang keempat, yaitu kalian menggambar garis yang melalui kedua titik potong tersebut. Nah, ini adalah gambar grafik fungsi dari 4x min 3y sama dengan 12. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang gradien. Oke, untuk gradien di sini saya bagi menjadi 5 tipe. Yang tipe pertama itu kita disuruh mencari gradien dengan menggunakan koordinat kartesius nih. Nah, gradien sendiri di sini itu adalah kemiringan garis. Nah, biasanya disimbolkan dengan huruf M kecil. Nah, untuk menggunakan
menggunakan yang koordinat kartesius ini, maka rumusnya itu adalah M sama dengan Y per X. Nanti kalian cari nilai Y-nya, kalian masukkan, dan nilai X-nya kalian masukkan, lalu kalian bagi. Nah, untuk tipe yang kedua, ketika melalui dua titik. Kalau di soal biasanya ada dua titik, disuruh menentukan gradiennya. Ya, kalian menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, tipe yang ketiga dan keempat ini adalah tipe di mana soalnya itu adalah hubungan gradien dari dua garis. Di sini ada dua, sejajar dan tegak lurus. Untuk sejajar, syaratnya itu atau rumusnya adalah M1 sama dengan M2. Maksudnya adalah gradien garis yang pertama sama dengan gradien garis yang kedua. Itu untuk sejajar. Kalau untuk tegak lurus, yaitu M1 kali M2 sama dengan min 1. Maksudnya adalah gradien garis yang pertama dikalikan gradien garis yang kedua harus menghasilkan minus 1. Nah, untuk tipe yang kelima, di sini ada beberapa tipe juga di dalamnya. Di sini ketika persamaan garis yang diketahui itu Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C, kalian tinggal lihat koefisien di depan variabel X-nya saja. Itu adalah gradiennya. Tapi dengan syarat, koefisien di depan Y harus sama dengan 1. Dan dia harus berbeda ruas. Ketika Y-nya ada di ruas kanan, maka X-nya harus di ruas kiri. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau tipe yang AX plus BY sama dengan C, atau AX plus BY min C sama dengan 0, ini ketika X dan Y-nya itu dalam satu ruas. Kalian tentukan dulu nilai A-nya, B-nya, baru kalian masukkan ke rumus dengan M sama dengan min A per B. Jadi syaratnya, kalau untuk yang persamaan garis 2 yang terakhir ini, kalian harus memposisikan variabel X dan variabel Y-nya itu harus dalam satu ruas. Kalau yang sebelumnya itu harus berbeda ruas. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan ngasih contoh per tipe satu soal. Nah, untuk tipe yang pertama, di sini ada contoh soal tentukan gradien OA dan gradien dari OB. Nah, di sini kan kalian dikasih tahu koordinat kartesiusnya. Kalian lihat dulu untuk yang OA. OA di sini kalian harus tentukan nilai X-nya dan nilai Y-nya terlebih dahulu. Nah, untuk yang OA, untuk X-nya itu adalah 4. Dan untuk Y-nya itu adalah 5. Maka gradien OA-nya itu kita menggunakan rumus M OA sama dengan Y per X, Y-nya 5 dibagi 4. Maka gradien OA adalah 5 per 4. Nah, untuk OB juga sama. OB, maka untuk nilai Y-nya itu adalah min 4 dan X-nya itu adalah 4. Maka didapatkan gradien OB-nya adalah min 4 dibagi 4, yaitu min 1. Selanjutnya, contoh tipe yang kedua, yaitu tentukan gradien yang melalui dua titik di sini. Titik yang pertama itu adalah 1, min 3 sebagai X1, Y1, dan titik yang kedua itu adalah X2, Y2 yaitu 2,1. Misalkan ada yang nanya, boleh nggak ditukar gitu? Boleh kok, yang 2,1 jadi X1, Y1 dan 1, min 3 jadi X2, Y2. Itu boleh saja. Nah, kita masukin nih rumusnya. Jadinya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalian substitusi. Nah, di sini kalian dapatkan bahwa gradiennya adalah 4. Contoh tipe yang ketiga,
Jika diketahui gradien garis pertama adalah sepertiga, tentukan gradien garis kedua jika kedua garis tersebut sejajar. Berarti kalau sejajar kita menggunakan rumus atau syarat sejajar itu adalah M1 sama dengan M2. Gradien yang pertama, gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Oke, seperti ini. Maka kalau gradien yang pertama, garis pertamanya adalah sepertiga, maka sudah otomatis gradien garis kedua atau M2-nya juga sepertiga. Contoh tipe keempat. Jika diketahui gradien garis pertama adalah min 4, tentukan gradien garis kedua jika kedua garis tersebut tegak lurus. Nah, kita sudah tahu sebelumnya bahwa syarat atau rumus dari tegak lurus yaitu M1 kali M2 sama dengan minus 1. Nah, seperti ini. Dan kita sudah tahu bahwa gradien garis pertamanya yaitu min 4. Dan kita juga sudah tahu bahwa rumusnya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Biar lebih mudahnya kita ubah bentuknya jadi M2 sama dengan min 1 per M1. Maka kalian substitusi saja M1-nya dengan min 4, min bagi min plus. Jadinya kita dapatkan gradien garis kedua yaitu 1 per 4. Untuk contoh tipe kelima, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Nah, untuk soal yang pertama, Y sama dengan X. Maka di sini kita sudah tahu bahwa gradiennya yaitu adalah 1. Kenapa 1? Karena kalau dia beda ruas, Y dan X-nya, biar langsung kita harus pastikan dulu koefisien di depan Y-nya itu harus 1. Nah, di soal ini kan koefisiennya udah 1 ya. Nah, maka kita tinggal lihat aja koefisien di depan X, yaitu 1. Kalau tidak ada angka, maka itu angka 1. Nah, contoh yang kedua, Y sama dengan 3X plus 5. Nah, ternyata Y dan X-nya itu beda ruas. Dan Y-nya, koefisien di depan Y-nya juga 1. Maka tinggal kita lihat koefisien di depan X-nya, yaitu 3. Maka gradiennya 3. Untuk contoh yang C, 3X sama dengan Y min 7. Nah, dia ini sebenarnya sudah berbeda. Kita tinggal lihat aja. Kalau tinggal lihat, berarti kan kita udah tahu bahwa gradiennya adalah 3. Kalau misalkan kita mau menggunakan yang gradien M sama dengan min A per B juga bisa. Tapi dengan syarat dia harus satu ruas. Harus berada di ruas yang sama. Maka kita pindah ruas dulu. 3X min Y sama dengan min 7. Dengan A-nya 3, B-nya min 1. Maka kalau kita menggunakan rumus M sama dengan min A per B, maka didapatkan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Sama bukan? Nah, coba kalau misalkan next contoh berikutnya, 2X plus 4Y sama dengan 5. Nah, dia dalam keadaan satu ruas. Maka kita bisa langsung tentukan A dan B-nya, lalu kita substitusi ke rumusnya, maka didapatkan min 1 per 2 untuk gradiennya. Nah, untuk contoh yang E juga sama. Di sini X dan Y keadaannya dalam satu ruas. Maka kita tinggal substitusi aja. Sebelum substitusi, kita harus tentukan dulu nilai A dan nilai B-nya. Baru kita substitusi, didapatkan gradiennya 5 per 4. Pembahasan selanjutnya yaitu persamaan garis. Nah, untuk persamaan garis, di sini saya membagi ada 4 tipe. 4 tipe di sini biasanya menurut soal juga sudah terlihat ya. Jadi kalian tidak usah bingung-bingung pakainya yang mana, karena di sini saya kasih kuncinya. Yang tipe pertama itu kuncinya kalau misalkan di soal dia bilang titik pangkal koordinat, titik asal atau 0,0, kalian menggunakan rumus atau persamaan umumnya itu adalah Y sama dengan M kali X. Tipe yang kedua,
ketika di soal itu dia bilang melalui titik 0, C atau dia dengan titik potong sumbu Y sekian gitu. Nah, kalian menggunakan rumusnya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk tipe yang ketiga, yaitu melalui satu titik sembarang. Biasanya di soal, melalui titik sembarang itu maksudnya adalah X1, Y1-nya itu biasanya ada nilainya semua ya. Nah, misalkan 2,3, min 1,3, dan seterusnya, karena sembarang ya kan. Nah, kalian menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Nah, untuk tipe yang keempat, yaitu melalui dua titik sembarang, yaitu X1, Y1, dan X2, Y2. Maka kalian menggunakan rumusnya itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, dari semuanya untuk persamaan garis ini, kalian harus mencari gradiennya terlebih dahulu sebelum mencari persamaan garisnya. Biasa nanti di soal itu akan ada pendampingnya. Misalkan dia melalui titik pangkal koordinat terus dengan gradiennya 3 atau melalui garis Y sama dengan 2X gitu. Nah, kalian harus tentukan dulu M-nya. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh per tipe soal. Nah, untuk tipe soal yang pertama, yaitu yang melalui titik pangkal koordinat, titik asal, atau 0,0, berarti kita menggunakan rumus seperti berikut, yaitu Y sama dengan MX kan ya. Nah, di sini di soal itu udah pasti nih kan titik pangkal koordinat. Kalau titik pangkal koordinat itu adalah 0,0 dan titik 3,2. Ya sudah, berarti kita tentukan aja gradiennya terlebih dahulu. Karena Y dan X di sini adalah variabel tetap ya, tidak diubah. Nah, Y di sini itu adalah kita mencari gradiennya dulu, Y per X. Y-nya itu adalah 2 dan X-nya itu adalah 3. Nah, jadi didapatkan gradiennya itu adalah 2 per 3. Jadi persamaan garisnya, M-nya kita substitusi, jadinya Y sama dengan 2 per 3 X. Selanjutnya yaitu contoh soal tipe kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,3 dan garis Y sama dengan 2X. Nah, di sini kan dia melalui titik 0,3. X-nya 0. Berarti ini adalah titik potong sumbu Y atau 0, C. Maka persamaan umum yang kita gunakan yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, di soal diketahui melalui titik 0,3. Nah, 3-nya itu adalah si C-nya kan ya. Berarti C-nya sama dengan 3 dan garis Y sama dengan 2X. Nah, di sini kita bisa tahu dari garis tersebut adalah gradiennya. Ingat, kalau Y dan X-nya di sini dia berbeda ruas dan koefisien Y-nya itu sama dengan 1, maka M-nya kita tinggal lihat koefisien di depan X-nya yaitu 2. Maka gradiennya 2. Jadi persamaan garisnya kita tinggal substitusi aja. Y sama dengan MX plus C dengan M-nya 2 dan C-nya 3. Jadi didapatkan Y sama dengan 2X plus 3. Contoh soal tipe ketiga. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 1,2 dan bergradien 3. Nah, di sini kita sudah tahu titik min 1,2 itu merupakan bukan titik potong sumbu Y, tapi dia ada nilainya semua kan ya, nilai X-nya ada dan nilai Y-nya juga ada, maka
ini adalah titik sembarang. Nah, kalau melalui titik sembarang, maka kita menggunakan persamaan umumnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, di soal diketahui melalui titik min 1,2 dan bergradien 3. Nah, dengan min 1,2-nya itu X1, Y1, dan gradiennya sudah langsung diketahui bahwa M-nya sama dengan 3. Maka kalian tinggal substitusi untuk X1, Y1, dan M-nya. Nah, maka Y min 2 sama dengan 3 dalam kurung X dikurangi min 1. Karena X1-nya adalah min 1. Lalu Y min 2 sama dengan 3 dikalikan X plus 1. Lalu Y min 2 sama dengan, kalian uraikan, kalian kalikan pelangi, 3 kali X sama dengan 3X, 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, lalu kalian pindah ruas, semuanya ke ruas kiri, didapatkan Y min 2 min 3X min 3. Jadi didapat Y min 3X min 5 sama dengan 0. Contoh soal tipe keempat. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,3 dan 4,2. Dari sini kita sudah tahu ya, min 2,3 dan 4,2 itu adalah titik sembarang. Jadi di soal diketahui dua titik sembarang, yaitu X1, Y1 dengan X2, Y2. Maka kita menggunakan persamaan umumnya itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita bisa mengubah, maksudnya kalian boleh menentukan X1, Y1, X2, Y2-nya terserah. Boleh min 2,3-nya itu adalah X1, Y1, atau mau X2, Y2 itu juga tidak apa-apa. Nah, di sini saya menentukan min 2,3 itu adalah X1, Y1, dan 4,2-nya adalah X2, Y2. Maka kalian substitusi ke persamaannya, lalu didapatkan di sini Y min 3 per 2 min 3 sama dengan X plus 2 per 4 plus 2. Lalu Y min 3 per min 1 didapatkan dari 2 dikurangi 3 sama dengan X plus 2 per 6. 6 dari mana? Karena 4 plus 2. Nah, ini kalian kali silang. Maka 6 kali Y min 3 sama dengan min 1 dikalikan X plus 2. Lalu kalian uraikan. Didapat 6Y min 18 sama dengan min X min 2. Lalu kalian pindah ruas ke ruas kiri semuanya, maka didapatkan 6Y min X min 20 sama dengan 0. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan persamaan garis dan gradien. Untuk lebih jelasnya, hubungan persamaan garis dan gradien di sini berdasarkan kedudukan kedua garis. Nah, sebenarnya ada beberapa kedudukan kedua garis, tapi yang saya tekankan di sini itu ada dua kedudukan kedua garisnya, yaitu sejajar dan tegak lurus. Nah, sebelum kita lihat soalnya seperti apa, kalian harus ingat terlebih dahulu syarat sejajar atau rumus sejajar itu seperti apa, dan tegak lurus itu sebagai apa. Kan kalau sejajar itu M1 sama dengan M2, kalau tegak lurus M1 kali M2 sama dengan minus 1. Oke, berikut contoh soal hubungan persamaan garis dan gradien dengan kedudukannya itu adalah sejajar. Nah, contoh soalnya adalah tentukan persamaan garis yang melalui titik 1, min 3 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 3X min 127. Nah, di sini kalian harus tahu dulu apa aja nih yang diketahui di soal.
Nah, di sini ada 1,-3, di sini kan ini adalah titik X1, Y1. Lalu dia dikatakan kedua garis ini adalah sejajar. Nah, jangan lupa untuk sejajar itu syaratnya atau rumusnya itu adalah M1 sama dengan M2. Nah, dia sejajarnya itu dengan garis Y sama dengan 3X min 127. Di sini kita akan menentukan gradiennya. Oke. Yang pertama kita tentukan gradiennya terlebih dahulu dari garis yang sudah diketahui. Nah, gradiennya itu adalah 3. Kenapa 3? Kalian lihat bentuk persamaan garisnya. Variabel G dan variabel X-nya itu berbeda ruas. Lalu, koefisien di depan Y-nya itu 1, maka kita tinggal lihat aja koefisien di depan X, yaitu angka 3. Maka M1-nya adalah 3. Nah, kita udah dapat M1. Nah, karena di soal sudah diketahui bahwa dia sejajar, berarti kita harus tahu nih, syarat sejajar itu adalah M1 sama dengan M2, atau kebalikan juga nggak apa-apa, M2 sama dengan M1. Nah, kalau M1-nya 3, udah otomatis M2-nya juga 3. Nah, kita berarti menggunakan rumus yang Y min Y1 sama dengan MX min X1. Dengan gradiennya yang kita gunakan adalah M2. Nah, atau gradien garis yang keduanya. Nah, lalu kita substitusi nih. Y1-nya itu kan min 3. X1-nya adalah 1. Maka didapat itu adalah Y plus 3 sama dengan 3 kalikan X min 1. Lalu kalian uraikan yang 3 kali X min 1-nya. Lalu kalian pindah ruas, semuanya ke ruas kiri, maka didapatkan persamaan garisnya itu adalah Y min 3X plus 6 sama dengan 0. Untuk contoh soal berikutnya ini, itu adalah ketika kedudukannya itu adalah tegak lurus. Nah, kita harus telaah dulu satu-satu ya, sama seperti tadi. Di sini kita diketahui sebuah titik. Nah, titiknya itu 1,2. Nah, itu kita sudah bisa tentukan bahwa 1,2 itu adalah X1, Y1. Dan tegak lurus. Nah, tegak lurus ini kita harus ingat bahwa syaratnya atau rumusnya itu adalah M1 kali M2 sama dengan minus 1. Nah, dengan garis Y min sepertiga X plus 23. Nah, di sini kita akan menentukan gradiennya. Oke, dengan rumus yang sama, persamaan umum yang sama, yaitu Y min Y1 sama dengan M2 dikalikan X min 1. Nah, selanjutnya yang pertama kali kita lakukan adalah mencari gradien satunya terlebih dahulu dari garis yang sudah diketahui, yaitu Y sama dengan min sepertiga X plus 23. Nah, kita lihat di sini untuk variabel Y-nya dan variabel X-nya ini sudah berbeda ruas. Kita lihat lagi untuk koefisien di depan variabel Y-nya itu sudah 1. Oh, berarti gradien satunya, M1-nya sudah bisa kita ketahui, M1-nya adalah min sepertiga. Nah, pada soal diketahui kan kedua garis tersebut adalah tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan minus 1. Atau lebih mudahnya itu adalah M2 sama dengan min 1 per M1. Karena kita sudah ketahui ya, M1-nya itu adalah min sepertiga. Jadi kita tinggal substitusi min 1 per min sepertiga. Maka kita dapatkan bahwa M2-nya itu adalah 3. Nah, lalu kita substitusikan gradiennya yang kedua dan titik X1, Y1-nya. Ingat ya, untuk yang persamaan garis yang kedudukan, sejajar maupun tegak lurus, gradien yang digunakan adalah gradien yang kedua. Oke. Nah, lanjut.
Kalian tinggal substitusi saja seperti biasa, lalu kalian uraikan, lalu kalian pindah ruas, dan didapatkan Y min 3X plus 1 sama dengan 0. Oke, sekian pembahasan singkat dari saya. Untuk kelas 81 sampai kelas 86, saya harap kalian mengerjakan kuis yang tersedia di psikologi ya, karena saya tidak akan memberikan tugas keterlambatan seperti biasa, karena saya langsung menilai dari kuis saja. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ada salah-salah kata ataupun ada sedikit penjelasan saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.